Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kelas kuliah Fracture Mechanics. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai pengujian fracture toughness menggunakan metode Linear Elastic Fracture Mechanics. Pada prosedur penentuan fracture toughness menggunakan metode Linear Elastic Fracture Mechanics, pertama kali kita harus menentukan lokasi dan juga orientasi daripada spesimen uji. Karena apa? Karena nilai dari fracture toughness sangat dipengaruhi oleh lokasi dan juga orientasi daripada spesimen. Perhatikan di sini kita memiliki 6 spesimen dengan orientasi yang berbeda. Bukan hanya spesimennya yang memiliki orientasi berbeda, namun juga arah perambatan retak juga berbeda. Kode T di sini menunjukkan long transverse, arah dari lebar pelat. Sementara S ini adalah short transverse, arah ke ketebalan daripada pelat. Sementara L adalah arah longitudinal. Jadi kita bisa melihat di sini sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa sampel TL dan sampel kode SL seakan-akan dia akan diuji dengan perambatan retak yang arahnya seakan-akan sama. Namun sebenarnya dia berbeda karena pada sampel TL arah perambatannya adalah tegak, sementara pada sampel SL arah perambatannya adalah mendatar. Orientasi dari spesimen LS dan LT itu umumnya digunakan di banyak kasus pengujian pada komponen atau struktur. Dan kita bisa lihat di sini, pada pelat kita akan memiliki kondisi struktur mikro yang boleh jadi bersifat anisotropi. Sehingga nilai dari fracture toughness boleh jadi berbeda. Perhatikan pelat berikut ini. Ini adalah dua jenis pelat baja yang memiliki struktur mikro yang berbeda. Pada pelat yang sebelah kiri ini, kita bisa melihat bahwa struktur mikro tampil pada morfologi yang berbeda pada berbagai macam orientasi. Sementara pada plat baja yang sisi kanan, dia memiliki struktur mikro yang relatif sama pada berbagai macam orientasi. Pada kasus seperti ini, maka pada plat yang sebelah kiri, apabila dia diuji pada orientasi yang berbeda, maka nilai daripada fracture toughness-nya akan sangat berbeda. Sementara pada baja yang di sebelah kanan ini, nilai fracture toughness cenderung sama karena struktur mikronya yang relatif sama pada berbagai macam orientasi. Ini sangat penting. Langkah yang kedua adalah penentuan dimensi dari spesimen kritikal. Ini penting karena untuk melakukan pengukuran fracture toughness yang tepat, kita dituntut memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan berikut. Contoh gambar ini adalah gambar untuk CT spesimen. Nah, dalam kasus CT spesimen, maka terdapat syarat-syarat yang dipenuhi sebagai contoh, kedalaman retak atau A. Kedalaman retak atau A ini lebih besar dari 2,5 dikalikan kuadrat K1 dibagi dengan yield stress. Anda bisa lihat di sini, ini adalah A. Kemudian tebal daripada spesimen sendiri atau B, ini juga harus memiliki nilai yang sama dengan kedalaman retak tersebut. Sementara kedalaman spesimen atau W ini haruslah lebih besar dari 5 dikalikan kuadrat K1 dibagi dengan yield stress-nya. Atau nilai W ini haruslah 2 kali lebih besar dibandingkan kedalaman retak ataupun lebih besar 2 kali dari ketebalan spesimen. Berikut ini adalah nilai dari faktor intensitas tegangan untuk sampel berbentuk CT spesimen. Di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa K1 untuk sampel CT spesimen
tentunya akan dipengaruhi oleh dimensi dari CT spesimen tersebut. K1 sama dengan nilai P atau beban yang diterapkan dibagi dengan ketebalan dari spesimen tersebut dikalikan dengan akar kedalaman dari spesimen, lalu dikalikan dengan faktor koreksi geometri. Faktor koreksi geometri sendiri ditunjukkan oleh persamaan yang cukup panjang ini. Sementara itu, apabila kita memutuskan untuk memilih spesimen dengan bentuk single edge notch bend spesimen, maka kita harus menggunakan nilai faktor intensitas untuk spesimen ini. Sama halnya dengan CT spesimen, kita bisa melihat persamaan dari nilai K1-nya, kemudian juga nilai daripada faktor koreksi geometri. Kemudian tahap ketiga adalah memilih dan menyiapkan spesimen uji. Kita dapat memilih baik single edge notch bend spesimen ataupun CT spesimen. Berikut ini adalah contoh gambar untuk CT spesimen. Nah, umumnya awal kita harus menentukan terlebih dahulu ketebalan daripada spesimen tersebut. Lalu kemudian kita perhatikan di sini ada nilai A atau kedalaman retak. Kedalaman retak ini awalnya dibuat kira-kira 0,45 dari kedalaman spesimen atau 0,45 dari nilai W. Kemudian, setelah kita menaruh spesimen CT ini pada alat uji, maka kita lakukan fatigue pre-cracking. Anda perhatikan di depan ini adalah retak hasil daripada fatigue pre-cracking. Sehingga dengan memberikan pre-cracking ini, kita akan memperoleh retak yang benar-benar tajam. Berikut ini adalah penampilan dari spesimen single edge notch bend dan juga CT spesimen yang telah di-attach pada alat pengujian. Kita bisa lihat di sini, kedua spesimen tersebut diberikan strain gauge untuk mengetahui bukaan dari hasil pengujian saat beban diberikan. Berikut ini juga gambar dari spesimen CT dan juga spesimen single edge notch bend yang sudah diletakkan pada alat pengujian dan siap untuk diuji. Perhatikan ini untuk CT spesimen. Anda bisa melihat di sini diletakkan strain gauge atau kaliper strain gauge untuk mengecek berapa bukaan pada saat sampel CT ini diberikan beban. Di sini kita akan memperoleh nilai crack opening atau bukaan retak. Ini untuk CT spesimen, sementara ini untuk single edge notch bend.